Ya, oke dok, saya jadikan ini ya, jadikan host ya dok. Oke, silakan. Silakan dok. Oke, saya share ya. Iya, Kelihatan ya? iya kelihatan dok. Oke, sebentar. Eh, yang bahasan kita kali ini tentang faktor risiko kanker payudara dari gaya hidup hingga genetik dan dalam hubungannya dengan manfaat hidrogen untuk pencegahan maupun pengobatan kanker khususnya kanker payudara. Jadi seperti yang biasa kan disampaikan di awal pertemuan biasanya kita membahas tentang penyebab kematian di Indonesia di seluruh dunia itu 93% gara-gara penyakit, cuma 7% yang meninggal karena kecelakaan dan berbagai penyakit yang berat-berat itu yang bikin orang meninggal tuh nomor duanya tuh salah satunya selain setelah jantung dan stroke itu adalah penyakit kanker misalnya di seluruh dunia tahun 2016. Kemudian berbagai faktor risiko penyakit berat termasuk kanker itu biasanya sama, gula tinggi, makin tinggi gulanya makin risiko kanker meningkat, darah tinggi juga, kolesterol juga, berat badan yang kelebihan juga meningkatkan risiko kanker, pola hidup yang nggak sehat, jarang olahraga, ngerokok, dan paparan terhadap radikal bebas dan rokok dan radikal bebas yang lain. Kemudian kalau misalnya dari segi kedokteran, kalau kita konsultasi ke dokter untuk pencegahan maupun pengobatan kanker itu biasanya ya keenam faktor ini. Gulanya harus bagus, tensinya harus bagus, kolesterolnya juga harus bagus, berat badan diturunkan, rajin olahraga, berhenti merokok dan yang sering dan pemberian antioksidan untuk melindungi dari radikal bebas ya. Tapi masalahnya jarang yang membahas tentang pencegahan maupun pengobatan dari air yang biasa kita minum sehari-hari. Karena air itu sebenarnya asupan terpenting menurut para ahli, salah satunya Henry Coanda, para pakar hemodinamik, pakar fluid dinamik, dinamika cairan dari Romania gitu ya, bahwa air itu asupan terpenting karena orang tuh tidak bisa hidup 3 hari tanpa air dan tubuh kita tuh 70% terdiri dari air, bahkan cairan tubuh kita, sel-sel tubuh kita 90% air. Jadi kita bisa dibilang sebagai kayak air yang berjalan sebenarnya. Jadi yang lebih penting tuh sebenarnya bukan makanan yang kita konsumsi, bukan you are what you eat, tapi you are what you drink. Dan jumlah cairan yang harus diminum juga minimal tuh 40 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan 50, 2 liter, 80, 3 literan, 3,2 liter gitu ya. Kalau 100 kilo, ya berarti sekitar 4 liter lebih. Nah, selain air asupan terpenting, tidak semua air itu sama. Jadi yang dari penelitian dari berbagai jurnal-jurnal, air yang punya kelebihan dibanding air yang biasa itu baru sampai saat ini itu air kayak hidrogen. Air hidrogen ini diperkenalkan tahun 1966 oleh kumpulan ilmuwan di Jepang yang kemudian di ACC penggunaan mesin water ionizer yang bisa mengubah air yang biasa jadi air yang kayak hidrogen itu dari tahun 66 sampai sekarang. Jadi lebih dari 60 tahun, hampir 60 tahun tuh udah terbukti aman dan banyak bermanfaat. Depkes Korea juga dari tahun 78, Uni Amerika tahun 2003 ya, dan terbukti efektif pada banyak sekali penyakit termasuk juga kanker. Dasar salah satu yang paling sederhananya itu bahwa kanker itu terjadi karena paparan terhadap radikal bebas dalam jangka panjang. Sementara untuk menetralisir paparan ini tuh diperlukan antioksidan ya. Antioksidan sendiri dikatakan berperan pada hampir semua jenis penyakit termasuk penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit hampir semua penyakit yang tadi menyebabkan berbagai kematian tadi. Sementara kita tuh terpapar radikal bebas tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi, sepanjang hari, sepanjang tahun, seumur hidup dari kecil sampai punya anak kecil lagi. Dan itu tuh bisa menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk kanker dari ujung kepala sampai kanker dari ujung kaki juga. Jadi artinya segala jenis kanker itu bisa terjadinya itu di peran dari radikal bebas tadi ya. Radikal bebas itu jadi ada banyak penelitian tentang peran dari radikal bebas pada perkembangan kanker. Nah, ini kanker itu sebenarnya penyakit yang bisa dicegah. Kalau kita bisa menurunkan faktor risiko yang menyebabkan kanker dari mulai rokok,
kelebihan berat badan, konsumsi alkohol, radiasi ultraviolet yang berlebihan, jarang berolahraga, diet yang nggak sehat itu bisa menurun sampai 19-20% gitu. Jadi hampir semua kanker itu lebih dari 40 jenis kanker itu bisa dicegah sebenarnya ya. Nah, salah satu pencegahannya karena peran dari radikal bebas terhadap pengembangan kanker itu ada yang namanya antioksidan. Nah, si molekul hidrogen ini merupakan salah satu antioksidan yang manfaat penelitian tentang antioksidan itu sangat banyak ya. Nah, bedanya dengan antioksidan lain yang biasa diresepkan oleh dokter ataupun dalam buah-buahan, sayur-sayuran itu si molekul hidrogen ini punya banyak sekali kelebihan. Jadi ada 7 kelebihan, 8 kelebihan. Artinya 7 kelebihan, salah satunya itu bisa diproduksi sendiri dengan biaya yang ekonomi. Jadi kalau kita mau menggunakan dalam jangka panjang, itu tuh salah satunya antioksidan yang bisa digunakan jangka panjang tanpa memikirkan biaya yang terlalu besar itu ya hidrogen, dan kepatuhannya tinggi karena ada yang dalam bentuk air minum ya. Dan karena kita terpapar oleh radikal bebas sepanjang hari, maka yang penting itu adalah bukan sekedar dibiasakan minum air hidrogen, tapi mengganti air yang biasa kita konsumsi dengan air kayak hidrogen. Nah, kepatuhan itu sangat tinggi karena orang tuh tidak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi artinya kalau kita menyarankan pasien, keluarganya yang untuk pencegahan kanker ini untuk minum air dalam bentuk suplemen dalam bentuk air, itu tuh kepatuhannya dalam jangka panjang tuh tinggi. Beda kalau misalnya kita suruh minum suplemen, itu dari penelitian itu minum obat-obatan, suplemen, tablet dan kapsul atau cairan yang apa namanya saset dan sebagainya itu kepatuhannya hanya sekitar 30-40%. Nah, kita bahas tentang yang kanker payudara. Kanker payudara itu biasanya paling sering tuh dirasakan sebagai benjolan yang abnormal di payudara. Jadi di Indonesia sendiri tuh kanker paling sering di Indonesia. Dari semua jenis kanker tuh yang paling banyak itu jenisnya tuh kanker payudara. Nah, itu tuh dikatakan tiap 2 menit di Indonesia itu tuh tiap 2 menit satu wanita tuh terdiagnosa kanker payudara. Saking seringnya hampir 50.000 kasus baru per tahun. Jadi kalau dibagi 365 hari itu tuh sekitar 2 menit tuh akan terdiagnosa kanker payudara yang baru. Kemudian dari 8 wanita itu satu dari 8 wanita itu akan terkena kanker payudara. Dan yang agak mengkhawatirkannya tuh banyak sekitar 60%, hanya 40% yang berobat di stadium awal. Biasanya 30% tuh terdeteksi di stadium lanjut, bahkan 30% sisanya tuh sudah menyebar jauh. Kadang-kadang juga ada yang terdeteksi di awal, tapi karena pengobatan yang dipilih itu pengobatan tradisional, sehingga akhirnya terlambat pengelolaan operasi serta kemoterapinya, sehingga balik lagi ke dokter tuh sudah metastase atau stadium lanjut. Nah, saya juga bikin apa namanya tulisan tentang kanker ya. Ini tuh ada berbagai penelitian yang kalau di kedokteran kan yang penting tuh ada penelitiannya. Apa penelitian-penelitian tentang hidrogen itu pada kanker tuh banyak sekali ya, dari mulai pengobatan maupun pencegahannya. Ini misalnya salah satu efek anti kanker. Jadi ERW itu namanya, nama lain dari air hidrogen itu ERW, yaitu khusus air yang hidrogen yang dihasilkan melalui mesin water ionizer seperti Shan ya, nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Leo ya. Jadi itu dikatakan ada efek anti kanker dari air yang diproduksi oleh mesin water ionizer yang mengandung hidrogen. Ternyata dia bisa menekan pertumbuhan pembuluh darah tumor, menetralisir radikal bebas, menekan ekspresi gen dan sekresi faktor pertumbuhan pembuluh darah dari tumor ya. Dan juga si cairan yang kaya hidrogen itu menekan pertumbuhan sel-sel kanker dan berbagai mikroorganisme kemudian pada sel kanker darah manusia. Ya, jadi ada penelitian di laboratorium pada sel-sel kanker darah, kemudian mendapatkan air hidrogen, ternyata banyak manfaatnya, terutama pada penekanan pertumbuhan pembuluh darahnya, pembuluh darah tumor, kemudian juga menekan pertumbuhan sel-sel kanker secara langsung, ya. Kemudian juga transformasi dari sel-sel kankernya sendiri. Kemudian juga selain untuk punya efek terhadap kankernya, si air hidrogen ini juga ternyata bisa melindungi, membantu orang-orang kanker yang menjalani kemoterapi dan radiasi. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa
pasien-pasien yang kanker yang menjalani kemoterapi dan radiasi dengan minum air hidrogen dibandingkan minum air biasa, ternyata efek sampingnya lebih rendah, ya, dan juga efektivitas kemoradiasinya juga lebih tinggi dibandingkan pasien yang menjalankan kemoradiasi tapi minumnya air biasa. Itu berbagai penelitian, jadi nggak cuma pada efek langsung terhadap kanker, tapi pada pasien-pasien yang menjalani kanker kemoterapi dan radiasi. Ini penelitian itu sangat banyak ya, jadi saya nggak bisa bahas satu persatu. Pokoknya intinya penelitian itu bisa dari mulai menekan sel-sel, berbagai sel-sel tumor, sel-sel leukemi, pada binatang percobaan, pada mencegah, menetralisir efek samping kemoterapi gitu ya. Jadi ini banyak sekali penelitian-penelitiannya, misalnya ini misalnya pada kemoterapi, bahwa air hidrogen meningkatkan efek menghambat efek samping dari obat 5-fluorouracil dari kanker usus besar. Jadi kanker usus besar itu salah satu obatnya itu 5-FU namanya. Nah, kalau orang pasien yang minum air hidrogen pada saat mendapat kemoterapi 5-FU ini, dia efek sampingnya itu lebih rendah dan efektivitas kemoterapi juga lebih tinggi. Kemudian juga ada beberapa obat kanker yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Nah, misalnya contohnya cisplatin gitu, si hidrogen ini tuh, air hidrogen maupun inhalasi hidrogen tuh bisa mencegah mengurangi kerusakan ginjal akibat obat anti kanker cisplatin, ya. Kemudian juga dengan inhalasi juga bisa mengurangi efek samping cisplatin terhadap kerusakan saluran kerusakan telinga, kemudian juga terhadap kerusakan ginjal jadi kerusakan ginjal tadi udah dibahas ya. Jadi intinya itu pada radiasi juga banyak hidrogen digunakan pada proteksi untuk pasien-pasien yang menjalani radiasi seperti pada pasien CA cervix, pada CA nasopharynx, itu banyak yang mengalami radiasi. Itu tuh ternyata molekul hidrogen itu punya manfaat melindungi pasien-pasien dari efek samping dari radiasi tadi, ya. Kemudian juga berbagai selain leukemi juga pada limfosit, kanker kelenjar getah bening gitu ya, kemudian kanker hati. Jadi jenis kanker yang terlindunginya itu berbagai jenis kanker, salah satunya tuh kanker kelenjar getah bening, kanker usus besar, kanker usus besar, yang penelitian-penelitian yang ada hidrogen itu kanker usus besar, kelenjar getah bening, kemudian kanker sel-sel darah ya, kemudian juga kanker hati ya. Jadi banyak sekali ininya. Kemudian juga melindungi efek samping kerusakan kulit akibat radiasi ya, hidrogen ini. Kemudian juga dia itu bisa melindungi dari gangguan kesuburan akibat efek samping radiasi ya. Radiasi itu salah satunya kalau kena ke daerah kelamin itu bisa menurunkan produksi sel sperma. Nah, dengan mengkonsumsi air hidrogen ternyata pada binatang percobaan itu, pada tikus percobaan itu ternyata tikus yang mendapatkan air hidrogen itu kerusakan sel spermanya itu bisa berkurang secara signifikan, ya. Kemudian juga gangguan imunitas karena radiasi yang timbul setelah diradiasi itu daya tahan tubuhnya turun, ternyata dengan air kaya hidrogen bisa dicegah dan bisa dilindungi dikurangnya efeknya terhadap gangguan imunitas ini secara signifikan. Kemudian dari fungsi hati, jadi ada beberapa pasien kanker usus besar mendapat regimen mFOLFOX6, itu efek sampingnya ke liver, ternyata air kaya hidrogen mampu melindungi liver dari efek samping jenis regimen kemoterapi tertentu. Ya, penelitiannya sendiri banyak, jadi intinya penelitian itu lebih dari 37 penelitian, baik pada pencegahan maupun pada pengobatan kanker maupun pada efek mengurangi efek samping serta meningkatkan efektivitas kemoterapi dan radiasi pada pasien-pasien yang menjalani kanker. Nah, itu pasien-pasien kanker untuk pengobatan dan pengobatan serta mendampingi kemoterapi dan radiasinya. Sementara faktor risiko kanker payudara yang salah satu kanker yang hubungan faktor genetik itu sangat tinggi. Jadi kalau ada orang tua, ibu, bibi, sepupu atau adik, kakak yang punya kanker payudara, risiko si keluarganya yang perempuan yang untuk menderita kanker payudara itu meningkat secara signifikan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pasien-pasien dengan
yang keluarganya tuh keluarga yang punya keluarga dengan kanker payudara. Salah satu yang paling efektif itu pertama yang tadi ada 3 yang biasanya disarankan sama saya sebagai dokter tuh ke pasiennya. Pertama, rajin berolahraga, kemudian rajin berpuasa intermittent, dan mengganti air yang biasa dikonsumsinya dengan air kaya hidrogen. Karena itu bisa menetralisir radikal bebas yang meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit termasuk kanker. Dan karena dia risiko kanker payudaranya sangat lebih tinggi dibandingin orang-orang normal, maka harus benar-benar segala cara tuh harus ditempuh gitu. Gak cuma sekedar olahraga dan puasa aja, dan pola hidup sehat yang lain, makannya jangan banyak makan pengawet dan sebagainya. Tapi yang paling signifikan banyak sekali manfaat kesehatannya selain untuk pencegahan kanker adalah dengan mengganti air yang biasa dikonsumsi sehari-harinya tuh dengan air kayak hidrogen. Karena pencegahan itu jauh lebih penting daripada pengobatan, lebih bermanfaat, lebih bermakna efeknya. Maka semua keluarga pasien kanker itu yang risiko kankernya lebih tinggi dibandingin orang normal, sangat sangat banyak sekali manfaatnya kalau dari sekarang tuh sudah mulai mengganti air yang biasa dikonsumsinya dengan air kayak hidrogen. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang manfaat dari air hidrogen dan inhalasi hidrogen pada kanker, khususnya pencegahan maupun pengobatan kanker payudara, serta pendampingan terapi kemoterapi dan radiasi dari pasien-pasien yang mengidap kanker. Silakan kalau ada diskusi, pertanyaan, mangga. Oke, Dok. Jadi gini, ini nanti masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Kita banyak tanya aja ya. Nah, teman-teman, saya kasih kesempatan buat Anda semua. Siapa di antara Anda yang mau tanya? Ini langsung sama Dokter Andi. Beliau adalah dokter internis, praktek di beberapa rumah sakit. Nah, teman-teman, silakan teman-teman yang mau nanya. Silakan, Anda bisa konsultasi. Nah, sambil Anda siapin pertanyaan, saya juga mau nanya sih sama Dokter Andi. Dok, kalau ngomongin kanker payudara, Dok. Oh, ini ada lagi nih, ada yang nanya nih. Apa nih sebentar? Apa nih? Sebentar. Ini dari iPhone Sanina. Saya lagi sementara kemo untuk CA cervix yang metas. Yang metas apa? Metastase, Yang metastase metas. yang menyebar ke paru-paru. Oke, yang metas ke paru, Dok. Oke. Terus apa? Maksudnya Anda ini mau nanya apa? Ini kan kasih Ya pernyataan ya, kalau kalau atau gimana? kalau dari ininya sih sebenarnya, apakah si penggunaan, kalau kita asumsinya pertanyaannya, apakah penggunaan hidrogen itu bermanfaat untuk pasien yang menjalani kemoterapi, ya. Iya, Tadi itu kan ada, ini saya serviks tuh, regimen, terapinya tuh pertama kemoterapi, kemudian iya, juga, radiasi biasanya. Ada beberapa tergantung dokternya lah nanti yang nentuin gitu ya. Nah, iya, tadi iya. tuh penelitiannya tuh, ya si obat kemoterapi itu tuh sama radiasi itu banyak sekali efek sampingnya gitu. Mm-mm. Efek samping apakah saya belum terlambat untuk menggunakan hidrogen? Ya pastinya sih enggak ya, terlambat sih. Karena jadi manfaatnya gini, ada penelitian-penelitian baik pada binatang percobaan maupun pada manusia gitu ya, yang menjalani kemoterapi. Jadi kalau ini misalnya binatang percobaannya dibikin mengalami kanker CA cervix gitu ya. Kemudian dia bukan CA cervix, pasiennya tuh si binatang percobaan itu dikasih radiasi. Radiasi Iya, yang biasa digunakan pada CA cervix misalnya. Nah, itu sih radiasinya itu si kelompok tikusnya itu ada satu kelompok yang diradiasi terus minumnya air biasa. Terus ada lagi kelompok tikus yang diradiasi dengan dosis yang sama, dapatnya tuh air hidrogen. Kemudian diikutin setelah jalanin radiasi itu, ya di jalan radiasi maupun kemoterapi. Itu ternyata hasil penelitian menunjukkan pasien-pasien tikus percobaan yang minumnya air hidrogen itu efek samping radiasinya itu menurun secara bermakna. Efek samping terhadap radiasi itu misalnya salah satunya menurunkan imunitas. Ternyata sistem imunitasnya lebih bagus kalau orang tikus yang minum air hidrogen itu dibandingkan tikus yang minum air biasa. Sistem imunnya itu bisa diukur parameternya apa aja. Kemudian kerusakan kulitnya juga lebih ringan dibandingin, padahal dosisnya sama, tikusnya sama, kelompok tikusnya tuh karakteristiknya sama. Cuman yang satu minum air biasa, yang satu minum air hidrogen. Itu ternyata
si tikus-tikus yang mendapatkan air hidrogen itu efek samping radiasinya itu secara signifikan lebih bagus dibandingkan tikus-tikus yang minumnya air biasa. Itu juga eh, dilaporkan pada penelitian-penelitian lain. Misalnya salah satu kemoterapi yang biasa digunakan pada kanker apa namanya misalnya nasofaring misalnya atau kanker serviks juga kalau nggak salah tuh cisplatin. Cisplatin itu tuh efek sampingnya tuh ke telinga ya, ke gangguan pendengaran sama gangguan ginjal. Nah, kalau misalnya orang yang dapat cisplatin minumnya air biasa dibandingkan kelompok orang kanker yang mendapatkan pasien kanker yang mendapatkan cisplatin minumnya air hidrogen, setelah dievaluasi setelah akhir penelitian itu dievaluasi fungsi ginjalnya, gangguan pendengarannya, ternyata pasien-pasien kanker yang menjalani kemoterapi dengan cisplatin dan minumnya air hidrogen itu gangguan pendengarannya sama gangguan ginjalnya tuh lebih ringan, lebih bagus gitu ya, lebih aman dibandingin pasien kanker yang dapat cisplatin juga tapi minumnya air biasa gitu. Jadi yang beda dari dua kelompok itu cuman yang satu kelompok minum air hidrogen, yang satu kelompok minum air biasa. Jadi si si hidrogen ini tuh nggak cuman buat pencegahan kanker, buat keluarga pasien kanker apa namanya CA mame, kanker payudara yang keluarganya ada yang kanker payudara, dia takut juga dong. Waduh, saya bisa kena kanker nih. Salah satunya dengan pencegahannya itu dengan minum air hidrogen. Tapi orang yang kena kanker juga itu kalau minumnya air hidrogen terus dia menjalani kemoterapi atau radiasi, efek samping dari kanker kemoterapi maupun radiasi ini lebih ringan dan juga lebih secara bermakna tuh bisa lebih bagus, pasiennya tuh jadi lebih nyaman gitu menjalani kemoterapi dan Iya. radiasi. Nah, Terus juga satu oke. lagi, si efek dari air hidrogennya juga banyak penelitian tuh bisa ada yang langsung menekan pertumbuhan sel kankernya, menghambat pembuluh darah yang memberi makan kanker, dan juga menyebabkan pokoknya banyak manfaat-manfaat langsung. Jadi dia tuh secara langsung si air hidrogen tuh punya manfaat terhadap si sel-sel kanker, membunuh sel-sel kanker, menghambat pertumbuhannya, tapi juga dia menetralisir efek samping dari kemoterapi dan radiasi. Mungkin itu, Pak Leo. Jadi Oke, nggak oke. terlambat ya, daripada kan kemoterapi itu lanjut terus. Kadang-kadang berapa siklus gitu Dan ya. Jadi kadang-kadang nggak cuma sakit satu ya. siklus saja. Dan kadang-kadang sakit ya, Dok ya, habis di kemoterapi itu kan. Oh ya, jadi mual, muntah, kemudian juga ada Nah, mencret kadang-kadang ya, terutama tergantung jenis kemoterapinya. Ada beberapa kemoterapi yang bikin sampai kebotakan gitu dan macam-macam. Jadi efek sampingnya memang lumayan berat gitu. nah, makanya bisa pakai yang namanya air hidrogen konsumsi seperti itu ya. Nah, iya benar dok, saya cisplatin kemonya memang pengaruh di ginjal dan kalau habis kemo telinga kadang nggak nyaman. Nah, bisa nggak gini, efek daripada kemo atau efek daripada obat itu bisa didetoks itu. Karena kan efek obat atau efek kemo kan bisa kena ke organ kan. Maksudnya bisa bisa penurunan fungsi organ kan dok. Kalau di Iya, kalau dirutinin kan. Nah, ini bisa nggak dengan hidrogen? Itu malah karena kan hidrogen kan memang bisa meregenerasi sel tuh jadinya baik-baik aja gitu. iya, jadi intinya sih si penelitiannya tuh bisa mencegah. Tapi misalnya orangnya udah keburu kemonya waktu pertama misalnya pakai cisplatin nggak minum air hidrogen, terus timbul gangguan pendengaran sama gangguan fungsi ginjal. Mm-mm. Kan penelitian dari air hidrogen tuh nggak cuman pada kemoterapi, pada manfaatnya pada pasien dengan cuci darah, misalnya yang gangguan ginjal juga banyak. Si hidrogen itu misalnya ada dua kelompok orang cuci darah, yang satu minumnya air hidrogen, yang satu minumnya air biasa. Ternyata orang-orang yang gangguan ginjal terus minumnya air hidrogen, dia tuh lebih kualitas hidupnya lebih bagus, antioksidannya lebih tinggi, KB-nya lebih bagus, nggak gampang turun. Iya. Jadi macam-macam manfaatnya. Jadi kalau orangnya udah keburu kena gangguan telinga, gangguan ginjal, dengan minum air hidrogen juga diharapkan ada perbaikan dibandingkan minumnya air biasa. Yang pasti kalau dibandingin air biasa tuh nggak ada efek apa-apa gitu. Air biasa tuh Hmm. ke gangguan ginjal, ke gangguan telinga. Tapi kalau hidrogen itu karena dia punya efek ke sel telinga, di sel-sel ginjal, ke yang lain. Jadi nggak cuma sekedar mencegah aja, tapi juga